cinta mereka, sebuah warisan sejarah yang menggambarkan bahwa cinta dan persatuan dapat melampaui batas-batas agama dan budaya. Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong, ruang dan waktu dalam mahakarya arsitektur dan kisah asmara paling romantis di dunia, Candi Pelausan. Hari yang cerah, sinar matahari menyapa dengan hangatnya, menerangi setiap sudut mata memandang. Pohon-pohon rindang menjulang tinggi seperti penjaga alam, memberi teduh pada setiap kaki melangkah. Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami, para penjelajah zaman, dengan kelembutan alam, membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar. Setiap hembusan angin membawa cerita, menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar. Seperti menari di atas permadani hijau menuju permata sejarah dalam mahakarya arsitektur Candi Pelausan. Candi Pelausan, sebuah mahakarya yang penuh dengan keindahan dan misteri, menyimpan kisah asmara paling romantis di dunia yang jauh melampaui zaman. Ya, jauh sebelum William Shakespeare menulis kisah romantis Romeo and Juliet, sebelum layar kaca menampilkan film Titanic yang menggetarkan hati, dan sebelum romansa Korea merajai layar kaca Indonesia, cinta sejati telah diabadikan di sini, di tanah Jawa ini. Candi Pelausan merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Mataram kuno yang terletak di Dukuh Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Pelausan berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Candi Prambanan. Candi ini berdiri sebagai saksi sejarah dari kejayaan masa lalu, sekaligus simbol keunikan yang memadukan budaya dan agama. Ya, Candi Pelausan dikenal sebagai Candi Buddha, namun yang membedakannya dari candi-candi Buddha lainnya adalah adanya pengaruh arsitektur Hindu yang sangat kuat. Candi Pelausan ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni Candi Pelausan Lor di sisi utara dan Candi Pelausan Kidul di sisi selatan. Kedua candi ini sering disebut sebagai candi kembar. Keunikan Candi Pelausan ini tak lepas dari kisah cinta yang mewarnai sejarah pembangunannya. Konon, candi ini didirikan oleh Raja Mataram kuno, Rake Pikatan, yang beragama Hindu, untuk istrinya Pramodya Wardani, seorang putri dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha.
Perpaduan antara arsitektur Hindu dan Buddha di candi ini menjadi lambang toleransi dan keharmonisan dalam perbedaan yang diwakili oleh cinta mereka. Sebuah warisan sejarah yang menggambarkan bahwa cinta dan persatuan dapat melampaui batas-batas agama dan budaya. Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong, ruang dan waktu dalam mahakarya arsitektur dan kisah asmara paling romantis di dunia, Candi Pelausan. Disinilah kejayaan masa lalu dan kisah asmara terukir abadi. Sejarah berdirinya Candi Pelausan adalah sebuah kisah epik yang menyatu dalam keindahan arsitektur dan kekuatan cinta yang melampaui batas budaya dan agama. Pada sekitar abad ke-9 Masehi, Rake Pikatan, seorang raja dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, jatuh cinta kepada Pramodya Wardhani, putri cantik dari dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Ya, cinta mereka bukanlah cinta yang mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Perbedaan keyakinan dan latar belakang mereka menimbulkan keresahan dan penolakan dari banyak pihak, bahkan menciptakan ketegangan politik yang bisa menimbulkan peperangan di antara kedua dinasti besar tersebut. Namun, cinta mereka tak tergoyahkan. Meski perbedaan agama sering menjadi penghalang dan batu sandungan bagi banyak orang, Rake Pikatan dan Pramodya Wardhani berhasil melangsungkan perkawinan. Cinta mereka bukan sekadar simbol hubungan pribadi, tetapi menjadi cerminan harmonisasi antara dua kepercayaan besar yang ada pada masa itu. Dengan hati yang besar dan penuh kebijaksanaan, Rake Pikatan memberikan kebebasan kepada istrinya untuk tetap menganut agama Buddha, menghormati keyakinannya, bahkan membangun Candi Pelausan sebagai penghormatan terhadap ajaran Buddha. Candi Pelausan adalah bukti nyata dari kisah cinta ini, sebuah monumen yang tidak hanya mengabadikan kejayaan masa lalu, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan harmoni. Di balik keindahan cerita asmara Rake Pikatan dan Pramodya Wardhani serta arsitektur megahnya Candi Pelausan, tersimpan rahasia canggih dari peradaban masa lalu. Candi Pelausan bukan hanya simbol spiritual dan budaya. Candi Pelausan juga memperlihatkan kecerdasan teknologi kuno yang dirancang untuk menjaga keutuhan bangunan melalui elemen yang mungkin tak terbayangkan di era ini, berupa parit buatan. Ya, Candi Pelausan yang dikenal sebagai arsitektur indah dan suasana yang menenangkan, berdiri di atas teras berbentuk segi empat yang kokoh. Tak hanya sebagai tempat ibadah dan perenungan, candi ini juga dilengkapi dengan ruang semedi, menciptakan suasana spiritual yang dalam bagi siapapun yang mengunjunginya. Namun, yang membuat kompleks candi ini lebih menakjubkan adalah adanya parit buatan yang mengelilingi setiap sisi candi. Parit ini
bukan sekadar hiasan atau bagian dari pertahanan seperti yang biasa ditemukan di benteng-benteng kuno, melainkan memiliki fungsi teknis yang luar biasa. Parit berukuran 440 meter kali 270 meter ini berfungsi untuk menurunkan air tanah di sekitar kompleks candi sehingga tanah menjadi lebih padat dan stabil. Dengan tanah yang lebih padat, pondasi candi bisa tetap kokoh selama berabad-abad meski menghadapi tantangan alam seperti perubahan cuaca dan erosi. Ya, teknologi pengelolaan air seperti ini menunjukkan betapa majunya dan cerdiknya para leluhur kita dalam pembangunan Candi Plaosan. Langkah kaki terhanyut dalam dan semakin dalam Candi Plaosan, sebuah perasaan seakan-akan membawa kita kembali ke masa lalu. Begitu memasuki gerbangnya, kita akan disambut oleh sosok arca yang berdiri kokoh, menghadirkan suasana magis yang seolah memisahkan dunia luar dengan tempat yang syarat akan nilai spiritual dan sejarah ini. Arca-arca ini adalah Dwara Pala, sosok penjaga pintu yang setia menjaga gerbang Candi Plaosan selama berabad-abad. Dwara Pala yang berasal dari bahasa Sangsekerta dan berarti penjaga pintu, hadir dalam dua pasang arca di kompleks Candi Plaosan. Sepasang arca berada di pintu masuk utara, sementara sepasang lainnya berada di pintu masuk selatan. Dalam posisi saling berhadapan, arca-arca ini seolah menjadi penjaga setia yang siap melindungi candi dari kekuatan jahat, menjaga kesucian dan keagungan tempat ini. Meski tubuh mereka terukir dari batu, ada sesuatu yang hidup dalam keheningan dan keteguhan tatapan mereka, membuat setiap pengunjung merasa diawasi dengan penuh kehormatan dan penghormatan. Candi Plaosan menyimpan berbagai detail yang kaya akan makna spiritual dan arsitektural. Di tengah kompleks candi ini berdiri sebuah pendopo megah berukuran 21 meter kali 19 meter yang menjadi pusat dari keseluruhan area. Pendopo ini merupakan tempat berkumpul yang luas, mencerminkan suasana kebersamaan dan ketenangan yang memenuhi setiap sudut candi ini. Bagian timur dari pendopo ini menyimpan 3 altar utama yang masing-masing memiliki karakteristik spiritual yang berbeda. Altar-altar ini tidak hanya menjadi simbol dari keyakinan Buddha, tetapi juga menjadi manifestasi dari berbagai aspek pencerahan. Di altar timur terdapat gambar Amitabha, Ratnasambhava, Vairocana, dan Asobya yang melambangkan Buddha dari arah yang berbeda, masing-masing membawa pesan dan makna spiritual. Altar utara dihiasi oleh patung Samantabhadra dan angka Kasitti Garbha yang dikenal sebagai bodhisattva, perlindungan dan kebijaksanaan. Sedangkan di altar barat terdapat gambaran Manjusri, bodhisattva, kebijaksanaan yang menyimbolkan kecerdasan dan kebenaran yang mendalam.
Candi Pelausan berdiri megah. Dua bangunan candi utama yang identik berdiri dengan penuh harmoni dan simetris. Dua candi kembar ini menjadi daya tarik utama, mencerminkan kesetaraan dan keseimbangan dalam spiritualitas Buddha. Namun, keindahan Candi Pelausan tidak hanya berhenti di situ. Kedua candi utama ini dikelilingi oleh ratusan candi perwara atau candi pendamping yang semula berjumlah 174 candi. Dari jumlah tersebut, terdapat 58 candi kecil dan 116 bangunan berbentuk stupa yang memperkaya landscape candi dengan detail arsitektur yang menakjubkan. Barisan candi perwara ini tersebar di sekitar candi utama dengan pola yang simetris dan teratur. Di sisi utara dan selatan terdapat 7 candi yang berbaris dengan rapi, sedangkan di bagian timur atau di belakang kedua candi utama berdiri 19 candi lainnya. Bagian depan kedua candi utama juga tidak kalah menakjubkan dengan 17 candi yang berbaris dengan sempurna, menciptakan susunan yang indah dan megah. Candi Pelausan menjadi bukti kebesaran dan kecermatan para arsitektur zaman dahulu dalam menciptakan harmoni arsitektur dan spiritualitas. Setiap sudut dan setiap bangunan di kompleks ini mengandung simbolisme yang mendalam, seolah-olah dirancang tidak hanya untuk menciptakan tempat ibadah, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman spiritual yang menyeluruh bagi siapapun yang mengunjunginya. Melangkah ke dalam Candi Pelausan adalah seperti memasuki dunia di mana keindahan dan pencerahan berpadu dalam harmoni yang sempurna. Ya, tidak hanya sebagai peninggalan sejarah, candi ini juga menjadi cermin dari kearifan masa lalu yang penuh dengan kebijaksanaan, memberikan pelajaran tentang pentingnya keseimbangan, toleransi, dan pencerahan spiritual yang terus berlangsung hingga kini. Candi Pelausan memang tidak seperti candi-candi lainnya. Ada banyak keunikan yang membuatnya istimewa, dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehalusan permukaan teras pada candi utama. Hal ini menjadi sorotan para ahli arkeologi yang meyakini bahwa Candi Pelausan dahulu digunakan sebagai tempat menyimpan teks-teks kanonik milik para pendeta Buddha. Teras yang halus ini mungkin dirancang secara khusus untuk melindungi teks-teks suci tersebut, menambah aura kesakralan dan keistimewaan candi ini. Selanjutnya, keindahan dan kekayaan makna dari relief yang terpahat di bas relief atau relief paling bawah pada candi utama. Relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan ini diyakini melambangkan bentuk kekaguman dan penghormatan antara Rake Pikatan dan permaisurinya Pramodya Wardani. Kisah cinta mereka yang telah menjadi legenda diabadikan dalam batu, mengukir kenangan tentang persatuan yang mengatasi perbedaan agama dan budaya.